Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, yang saya hormati para Dewan Juri, juga putra-putra harapan bangsa, serta putri-putri harapan Ibu Pertiwi yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan kuasanya telah menciptakan alam Indonesia yang begitu indah dan elok ini, dengan keanekaragaman budaya dan bahasanya, juga kekayaan alam yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, sehingga tidak dapat dipungkiri kaum-kaum kolonialis dan imperialis datang silih berganti untuk mencicipi dan menguasai bangsa ini. Selanjutnya, semoga sholawat bertangkaikan salam semoga selalu terlimpah dan tercurahkan kepada seorang yang telah menumpas segala kejahatan dan kebatilan di masa lalu, yang menjadikan kiblat bagi seluruh pemuda-pemudi di dunia, terutama kita, pemuda-pemudi Indonesia, yang lain dan tak bukan, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan membangun Indonesia emas bersama generasi milenial. Dahulu, nama Indonesia tidak pernah ada. Yang ada adalah Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Madura, dan juga suku-suku yang lainnya. Dan pada 94 tahun yang lalu, para pemuda-pemudi yang merasa resah akan keadaan bangsanya bersatu dan melepas segala atribut dan kepentingan golongannya, dengan pikiran yang jernih dan hati yang teguh, berikrar dalam suatu ikrar yang suci, bersatu dalam sebuah bangsa yang bernama bangsa Indonesia. Sehingga terlahir dan terciptalah sebuah peristiwa Sumpah Pemuda. Ketika kita mendengar kata Sumpah Pemuda, maka yang terlintas dalam benak kita adalah peristiwa historis dan heroisme yang tak kenal lelah dari para pemuda, yang dengan tekadnya mendeklarasikan gagasan dan ide cemerlangnya untuk negara yang dicintainya. Mereka berikrar dan bersatu dalam satu bangsa yang bernama bangsa Indonesia, dan juga menjunjung bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Teman-teman yang berbahagia, pemuda, apa yang terlintas dalam benakmu ketika kalian mendengar kata pemuda? Kaum milenial, penerus bangsa, generasi muda, atau apapun itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemuda artinya orang yang masih muda. Namun arti dari kata pemuda tidaklah sesederhana itu. Ada makna yang lebih besar dan juga setumpuk harapan, karena begitu pentingnya peran pemuda. Sehingga nasib sebuah bangsa itu diciptakan ataupun ditentukan oleh keadaan pemudanya saat ini. Jikalau pemuda Indonesia berkualitas, menjadi yang terbaik dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain di dunia, maka negara Indonesia dipastikan menjadi negara yang subur, makmur, dan juga sejahtera karena pemuda. Akan tetapi perlu diingat teman-teman, untuk menjadi yang terbaik ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Dan tantangan yang jelas yang sedang kita hadapi saat ini adalah era modernisasi, yang dimana dari hal tersebut kita semua akan menerima segala hambatan dan juga tantangan.
ideologi-ideologi yang tak sesuai, paham-paham masuk ke dalam bangsa kita, radikalisme, fasisme, komunisme, dan juga rasa nasionalisme yang kurang tidak akan pernah terbendung, dan juga kita tidak akan pernah bisa menghindarinya. Pemuda Indonesia akan terus mengikuti perkembangan zaman, sehingga saat ini teman-teman, dunia sedang marak membicarakan tentang gagasannya dalam revolusi industri 4.0 dan society 5.0, yang dimana kita tidak boleh tertinggal dan kita harus ikut andil di dalamnya, karena pemenang di masa ini adalah seseorang yang bisa mengembangkan imajinasi di masa depan. Seperti imajinasi seorang Mark Zuckerberg yang beliau ingin memiliki banyak sekali teman, maka ia menciptakan Facebook. Lalu imajinasi seorang Elon Musk yang ingin tinggal di ruang angkasa, maka beliau menciptakan SpaceX. Dan juga imajinasi seorang Jeff Bezos yang ingin mengetahui power informasi dari suatu negara, maka beliau menciptakan Amazon. Perlu kita sadari teman-teman, peran pemuda amatlah begitu penting dalam perjalanan bangsa ini. Jika pemudi memiliki pemikiran dan juga bisa berpikir kritis dan memiliki pola pikir yang jernih, maka terciptalah pemuda-pemuda yang luar biasa dan mampu menuntun kemana arah bangsa ini. Tetapi ketika pemuda-pemudinya bermalas-malasan, berpangku tangan, bahkan bermabuk-mabukan dan melupakan segala nilai-nilai persatuan dan kesatuan, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa dengan masa depan yang suram. Dan kita tidak akan pernah tahu kemana bangsa ini akan diarahkan. Dan juga nantinya bangsa ini tidak akan mungkin pernah bisa menjadi bangsa yang kuat, bahkan bisa menjadi bangsa yang hancur berkeping-keping dan hanya tinggal nama saja dalam buku sejarah. Sungguh sangat menyeramkan untuk kita bayangkan, dan sungguh sangat kecewa jika kita mengalami hal tersebut terjadi di masa depan. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, karena era modernisasi ini sangatlah canggih, perkembangan informasi yang begitu cepat, dan juga kita bisa belajar dengan ruang lingkup yang luas. Tidak ada batas sekat-sekat geografis yang menghalangi kita untuk terus belajar dan mengembangkan dan mengkaji diri kita. Oleh karena itu, kita jadikan momentum hari ini untuk momentum bangkit dan menjadi bangsa yang kuat dan mewujudkan cita-cita para pendahulu kita. Kita tidak perlu memikirkan hal-hal perbedaan. Yang harus kita pikirkan adalah persamaan kita. Bahwasannya darah kita masih merah dan tulang kita masih putih dan tekad kita masih sama, yakni tetap tegak berdirinya bendera merah putih sebagai lambang kejayaan bangsa Indonesia. Mungkin itu saja teman-teman pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kesalahan itu sepenuhnya datang dari saya, dan kebenaran serta kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1000 orang tua bisa bermimpi dan 10 orang pemuda bisa mengubah dunia. Jayalah pemuda Indonesia, bangkit dan jadikan Indonesia maju menjadi generasi emas 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.